Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Farhan Hidayat dengan NIM 221910201004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Natural Language Processing atau NLP dalam Machine Learning. Pengertian NLP. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami, baik dalam bentuk teks maupun suara. Tujuan utama NLP adalah menjembatani komunikasi antara manusia dan mesin menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti chatbot, penerjemah otomatis, asisten virtual, dan analisis sentimen. Dengan NLP, komputer dapat mengenali makna, konteks, dan emosi dari bahasa manusia untuk memberikan respon yang relevan dan tepat. Konsep dasar NLP. NLP melibatkan berbagai konsep seperti sintaksis atau struktur kalimat, semantik atau makna kata dan kalimat, dan pragmatik atau makna berdasarkan konteks situasi. Konsep-konsep ini membantu mesin memahami bagaimana kata-kata disusun, apa arti sebenarnya dari sebuah kalimat, dan bagaimana maksud pembicara dapat berbeda tergantung situasi. Dengan memahami ketiga aspek ini, sistem NLP dapat menafsirkan bahasa manusia secara lebih akurat dan alami. Pre-processing dalam NLP. Dalam NLP, pre-processing adalah tahap awal yang sangat penting untuk mempersiapkan data teks sebelum dianalisis lebih lanjut. Tujuannya adalah menyederhanakan dan membersihkan agar lebih mudah diproses oleh mesin. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada tokenisasi atau proses memencet teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat. Contoh kalimatnya, saya suka belajar NLP. Ditokenisasi menjadi saya suka belajar NLP. Stopword removal atau menghapus kata-kata umum seperti dan, yang, di, yang tidak terlalu penting untuk dianalisis. Contohnya, dari saya suka belajar di rumah menjadi suka belajar rumah. Yang ketiga ada stemming dan lemmatization atau mengubah kata bentuk dasarnya agar makna kata serupa disamakan. Contoh stemming, berlari, lari, pelari menjadi lari. Contoh lemmatization, running menjadi run. Yang keempat ada normalisasi atau menstandarisasi teks seperti mengubah huruf besar atau ke kecil atau menghapus tanda baca. Contohnya, teks belajar NLP dinormalisasi menjadi belajar NLP, kecil semua. Selanjutnya ada ekstraksi fitur dan representasi kata. Dalam NLP, ekstraksi fitur dan representasi kata adalah proses mengubah teks menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Yang pertama ada Back of Word atau BOW, yang merupakan teknik sederhana yang merepresentasikan teks berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Setiap kata dianggap sebagai fitur, tanpa memperhatikan urutan atau makna. Contohnya, kalimat saya suka NLP dan suka belajar NLP, fiturnya saya suka NLP belajar. Yang kedua ada word embeddings, yang merupakan teknik lanjutan yang merepresentasikan kata dalam bentuk vektor angka berdimensi banyak, di mana makna semantik antar kata diperhitungkan. Kata-kata yang mirip akan memiliki vektor yang dekat. Contohnya, vektor dari kata raja akan dekat dengan ratu, dan vektor dari laki-laki akan dekat dengan perempuan. Selanjutnya ada pemodelan dan evaluasi model NLP. Model NLP menggunakan algoritma machine learning seperti regresi, SVM, dan deep learning untuk tugas seperti klasifikasi dan penerjemahan. Evaluasi model dilakukan dengan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score untuk mengukur performa. Nah, mungkin itu saja untuk presentasinya. Selanjutnya akan dibahas tentang dataset yang digunakan dan program Python tentang NLP. Pertama-tama saya akan menunjukkan dataset yang digunakan dalam proyek kali ini. Untuk dataset yang saya pakai bernama Emotion Dataset for NLP yang tersedia di situs Kaggle. Dataset ini terdiri dari ribuan kalimat pendek berbahasa Inggris yang masing-masing sudah dilabeli dengan salah satu dari 6 emosi, yaitu joy, sadness, anger, fear, love, dan surprise. Selanjutnya saya akan menunjukkan program Python-nya. Untuk program Python, tahapan awal yang akan dilakukan untuk membangun proyek ini yaitu dengan memuat data. Data dibaca dari file teks yang berisi 2 kolom, yaitu kolom teks dan emosi. Selanjutnya ada pre-processing atau pembersihan teks. Sebelum data bisa diproses oleh model, kalimat-kalimatnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Pembersihan ini meliputi menghapus stop word
atau kata-kata umum yang tidak terlalu berpengaruh terhadap makna seperti I, me, my, myself, dan lain-lain. Tujuannya agar model hanya fokus pada kata-kata penting yang benar-benar menunjukkan makna emosinya. Kemudian dengan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dan menghapus tanda baca dan simbol. Selanjutnya, mengubah teks menjadi angka atau TF-IDF. Karena model tidak bisa membaca kata langsung, maka teks diubah menjadi bentuk numerik menggunakan teknik TF-IDF, yaitu metode yang memberi bobot pada setiap kata berdasarkan seberapa sering kata itu muncul dalam satu kalimat. Jadi semakin unik dan bermakna sebuah kata, bobotnya akan semakin tinggi. Selanjutnya membagi data menjadi data latih dan data uji. Setelah teks diubah menjadi angka, data kemudian dibagi menjadi dua bagian. Sekitar 80% digunakan untuk melatih model dan 20% digunakan untuk menguji model. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah model benar-benar bisa mengenali emosi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan model logistic regression, yaitu algoritma klasifikasi yang cukup sederhana, namun sangat efektif terutama untuk data teks. Model ini akan mempelajari pola hubungan antara kata dan emosi berdasarkan data yang dilatih. Yang terakhir ada evaluasi model. Setelah model dilatih, perlu diuji menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Kemudian setelah semuanya selesai, model bisa digunakan untuk memprediksi emosi dari kalimat baru yang belum ada dalam data sebelumnya. Selanjutnya, saya akan run programnya. Selanjutnya ditampilkan conversion matrix, yaitu sebuah tabel berbentuk persegi yang memperlihatkan perbandingan antara label asli dan label hasil prediksi. Pada tabel ini, baris menunjukkan emosi yang sebenarnya, sedangkan kolom menunjukkan emosi yang diprediksi oleh model. Jika banyak angka berada di sepanjang garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, itu berarti prediksi model sudah cukup tepat. Sebaliknya, jika banyak angka menyebar di luar diagonal, berarti masih banyak kesalahan klasifikasi antar emosi. Selanjutnya pada terminal output, terlihat pada classification report ditampilkan metrik evaluasi seperti precision, recall, advanced score, dan support untuk masing-masing label emosi. Program juga menampilkan output prediksi secara rinci untuk beberapa contoh kalimat. Misalnya pada data pertama, inputnya yaitu Fmat, it dropped a week, I just feel beaten down. Setelah di preproses menjadi Fmat, week, feel beaten. Nah, model akan menganalisis kata-kata tersebut dan menghasilkan prediksi akhir berupa sadness dengan nilai TF-ID dan probabilitas prediksi yang dapat ditampilkan. Untuk data yang lain bisa terlihat di sini. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.